Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum kita mulai daras, saya ingin sampaikan satu pengumuman bahwa sebelum ini biasanya daras disampaikan dalam bahasa Inggris karena kebanyakan para pendengar adalah pengguna bahasa Inggris. Hari ini akan saya sampaikan dalam bahasa Urdu karena ini akan ditayangkan ke seluruh dunia dan kebanyakan dari para pendengarnya adalah pengguna bahasa Urdu, sehingga sulit bagi mereka jika disampaikan dalam bahasa Inggris. Untuk itu lebih baik kita sampaikan dalam bahasa Urdu supaya dapat dipahami oleh mereka yang menggunakan bahasa Urdu. Insya Allah kita akan menyediakan terjemahan ke dalam bahasa Inggris untuk hadirin yang tidak memahami bahasa Urdu. Saya kira akan ada terjemahan dalam bahasa Arab juga, dan insya Allah Ta'ala jumlah pendengarnya akan bertambah seiring berjalannya waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Ayat suci yang diambil dari surah Ali Imran, nomor ayatnya 145 dan 146. Jika dikatakan nomor ayatnya 145, karena Bismillahirrahmanirrahim dihitung sebagai satu ayat, sehingga menjadi 145. Sedangkan jika Bismillahirrahmanirrahim tadi tidak dihitung sebagai ayat pertama, maka nomor ayatnya akan ada perubahan. Terjemah dari ayat tersebut adalah Wama Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad melainkan seorang Rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Semua Rasul sebelum beliau telah berlalu. Afa immata. Jadi, jika beliau pun wafat atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalian memiliki hak untuk berpaling? Wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurrallaha syai'a. Siapapun yang murtad atau berpaling, falay yadurrallaha syai'a, sedikit pun dia tidak akan menimpakan kerugian kepada Allah Ta'ala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur atau akan menganugerahkan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Dan tidaklah mungkin bagi suatu jiwa untuk mati tanpa izin dari Allah Ta'ala. Jadi, wewenang Allah Ta'ala tidak hanya untuk kehidupan, bahkan untuk kematian pun Allah Ta'ala memiliki wewenang penuh, yang mana tidak akan ada yang bisa mati tanpa izin Allah Ta'ala. Kitabun mu'ajjala, sebagai keputusan yang ditetapkan waktunya,
Ini merupakan kitab yang tidak mungkin ada perubahan. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapapun yang mengharapkan ganjaran dunialah yang akan kita berikan padanya. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Dan jika ada yang mengharapkan ganjaran akhirat, kita akan berikan ganjaran akhirat. Wasana jaziz syakirin, dan kami akan menganugerahkan ganjaran kepada orang yang bersyukur. Ayat pertama yang saya tilawatkan tadi menghendaki suatu pembahasan yang detail. Ini merupakan ayat yang sudah sejak lama ada perbedaan pendapat antara Jemaat Ahmadiyah dengan firqah-firqah umat Islam lainnya, yakni ada perbedaan di dalam penerjemahan dan tafsirnya. Jika saya katakan firqah-firqah umat muslim lainnya, maksudnya bukanlah seluruh umat muslim, karena akan saya sampaikan nanti masih banyak para ulama yang telah berlalu beberapa abad yang lalu, dan banyak juga jumlah para ulama yang saat ini masih hidup atau telah berlalu baru-baru ini, yang sependapat dengan Jemaat Ahmadiyah bahwa arti kata khala di sini adalah kewafatan. Maksudnya adalah seluruh para nabi yang telah datang sebelum Rasulullah SAW tanpa terkecuali kesemuanya telah meninggal atau terbunuh. Dan seiring berjalannya waktu, banyak sekali kalangan umat Islam yang meyakini pendapat tersebut. Namun, sekarang saya akan bahas beberapa kata dari sisi grammar bahasa Arab atau lugat. Lalu akan saya jelaskan tafsirnya. Khala yakhlu khuluwun wa khala'an. Suatu kebiasaan dalam bahasa Arab ketika memperkenalkan makna suatu kata, yakni menulis fi'il madi dan fi'il mudhari'nya, lalu menjelaskan masdarnya. Khala yakhlu artinya telah berlalu, telah pergi, telah mengosongkan. Yakhlu artinya mengosongkan atau akan mengosongkan atau pergi atau berlalu. Khuluwun wa khala'an adalah masdarnya, artinya meninggalkan suatu tempat atau mengosongkannya. Pertama-tama saya akan sampaikan bagaimana penggunaan kata-kata tersebut. Saat ini kita sedang membahas ungkapan qad khalat. Ma Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Kata khalat berasal dari kata khala. Khalat adalah bentuk muannas dari khala. Ketika dijelaskan berkenaan dengan kaum-kaum atau orang yang jumlahnya lebih dari satu dan dalam bentuk jamak atau plural, untuk menyatakan hal tersebut, fi'il atau kata kerja yang digunakan sifatnya muannas, meskipun orang-orang yang termasuk di dalamnya muzakkar atau laki-laki. Sekarang berkenaan dengan kata ar-rusul, ini merupakan jamak, yakni plural, termasuk di dalamnya jumlah nabi yang sangat banyak, yakni segenap para nabi, dan di antara nabi-nabi tersebut tidak ada satupun yang perempuan, muannas tidak ada. Meskipun demikian digunakan kata khalat. Saya ingin memperbaiki kesalahpahaman orang-orang yang tidak memahami grammar bahasa Arab, bahwa dengan menggunakan kata khalat bentuk muannas, kenapa digunakan untuk laki-laki dalam hal ini? Khalal makanu artinya adalah mengosongkan suatu tempat atau orang yang menempati tempat atau rumah tersebut, dia pergi dan mengosongkannya. Lalu khalal ina'u, yakni wadah telah kosong, yang artinya adalah kata ini digunakan untuk fi'il lazim dan muta'addi juga. Dari sisi makna pun merupakan muta'addi, karena pada kalimat khalal makanu fa'ilnya rumah, yakni khala di sini fi'il lazim, tidak memerlukan objek. Rumah telah kosong artinya adalah orang yang menempatinya telah pergi.
Khalar rajulu, seseorang pergi ke suatu tempat yang di dalamnya tidak ada seorang pun. Dia menyendiri. Khalas syai'u, artinya madha, sesuatu telah berlalu. Misalnya orang Arab mengatakan li khamsin khalauna minasyahri, yakni 5 malam dalam 1 bulan telah berlalu. Lalu terjadilah suatu peristiwa. Di dalam Al-Quran Karim, kata tersebut digunakan berkali-kali dalam makna tersebut. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Artinya, dan tidak ada satupun kaum di dunia ini yang di dalamnya tidak berlalu seorang pemberi peringatan. Khalal huzna, seseorang mengatakan selamat berpisah kepada kesedihan. Khala minal amri, khala anil amri, penzahiran ketidaksukaan akan sesuatu. Jika ada kata sambung min dan kata penghubung an, lalu diikuti dengan kata amr, artinya dia merasa sudah bosan atau tidak suka dan menzahirkan perpisahan. Ketika ada kata penghubung an, artinya adalah meninggalkan sesuatu. Juga khala anisyai, meninggalkan sesuatu. Khala ala ba'di ta'ami, artinya dia telah mengkhalaqkan satu makanan. Artinya makanan selebihnya dia tinggalkan dan hanya memilih satu makanan saja. Ketika pada zaman Tahrik Jadid waktu itu dan mengamalkan hal tersebut, anggota jemaat biasa makan satu jenis makanan, meskipun pilihan makanan banyak, tapi makanan selebihnya ditinggalkan dan memilih satu makanan saja. Ungkapan tersebut digunakan ala ba'di ta'am, khala lil amri, yakni urusan yang mengambil tanggung jawab sendiri. Artinya telah menjadi kosong untuk suatu urusan. Artinya demi untuk menaruh perhatian sepenuhnya akan hal tersebut, dia menanggung bebannya sendiri. Lalu khala bihi, jika disambung dengan kata bihi, kata khala pun digunakan untuk mengolok-olok juga. Arti khala bihi artinya sakhira, yakni mengolok-olok seseorang. Khada'u, begitu juga dia menipunya. Khala bil makani, terhenti pada sesuatu dan sedikit pun tidak menggunakan istilah meninggalkan. Khala bil makani artinya melekat dengannya, seolah-olah yang ada hanya itu. Di sini dijumpai makna meninggalkan selebihnya dan mengambil satu saja. Khala bisyai, ini pun artinya sama, mengambil sesuatu untuk dirinya saja dan memahrumkan orang lain darinya. Khala binafsihi, memisahkan diri, membawa jiwanya, artinya telah menyendiri. Khala bifulanin wa ilaihi wa ma'ahu, mengatakan pada seseorang untuk menemuinya pada tempat terpisah. Setelah itu berjumpa dalam tempat terpisah. Sebagaimana ungkapan ini digunakan di dalam Al-Quran Karim untuk menemui seseorang pada tempat terpisah. Wa idza khalau ila syayatinihim, yakni ketika mereka menjumpai setan-setan mereka, yakni pemimpin-pemimpin yang buruk, menemui secara terpisah dari umat muslim. Dan jika kata khala digunakan langsung dan diucapkan berkenaan dengan manusia, maka kamus-kamus bahasa Arab menerjemahkannya mati, 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 mati. Tidak ada yang lain. Misalnya, khala fulanun idza mata, seseorang telah khala, artinya telah mati. Lisanul Arab, khala fulanun, seseorang telah mati. Tajul Urus menerjemahkan idza mata, apabila mati. Khala makanu fulanin, rumah si fulan telah kosong. Ini pun diterjemahkan kematian. Mata, dia telah mati. Khalla makanahu, dia telah mengosongkan rumahnya. Artinya mata, dia mati. Khalla makanahu, yang pertama diambil dari kitab Aqrabul Mawarid, yang kedua juga sama dari Aqrabul Mawarid. Khalla makanahu artinya mata, telah mati. Referensinya dari Al-Munjid. Khala makanuhu mata wa mudha Al-Qamusul Muhyid.
Al-Qamusul Muhit edisi kedua, cetakan tahun 1987. Pada catatan kaki Muassasatul Risalah Beirut, tercantum di sini makna dari Ibnul Arabi. Ibnul Arabi bukanlah Ibnu Arabi yang dimaksud. Beliau adalah imam penulis kamus. Jangan beranggapan saya salah baca. Ibnul Arabi lain lagi orangnya. Beliau adalah imam yang terkenal penulis kamus. Beliau menulis khola fulanun idza mata, khola fulanun mata. Pada kitab Al-Mu'jamul Basit, juz pertama, pada kata khola, cetakan Mesir, tercantum makna khola fulanun. Kata yang khas yang kedua yang perlu untuk diperhatikan adalah inqilab. Inqalabtum ala aqabikum. Jika Rasulullah SAW telah khola, telah berlalu seperti rasul-rasul yang lain, khola di sini dengan perantaraan kematian atau terbunuh. Lalu apa hak kalian untuk berpaling dari ini? Lalu apa hak kalian untuk berbalik dari tumitmu? Apa hak kalian untuk merubah agama kalian? Karena segenap para rasul yang telah berlalu, khola mereka terjadi dalam dua cara tersebut, yakni kalau tidak wafat, terbunuh. Dan Hadrat Muhammad Rasulullah SAW juga seperti itu, seperti para rasul yang lain, beliau telah meninggal dunia melalui salah satu cara di antaranya, yakni dengan wafat atau terbunuh. Tidak ada hak bagi kalian untuk berpaling. Kata qalaba yaqlibu, qalbu wa qalaba, artinya membalikan, menyingkirkan. Qallaba thawba, membalikan suatu pakaian, seperti kita sedang menjemur pakaian. Qalabal insana, manusia diusir atau dijauhkan darinya. Di dalam Al-Quran ada kalimat ilaihi tuqlabun, kalian akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Makna membalikan di sini adalah kamu berasal dari Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Wa qawluhu inqalabtum ala aqabikum, dari mufradat raghib, bahwa inqalabtum ala aqabikum, yakni apakah kalian akan berbalik atas tumitmu? Lalu difirmankan di dalam Al-Quran Karim, inna ala rabbina lamunqalibun. Artinya adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Ayat ini memiliki sya'an nuzul atau asbabun nuzul, yakni latar belakang yang mendasari turunnya suatu ayat. Perlu diingat bahwa tidaklah mesti ayat tersebut memiliki hubungan abadi dengan latar belakang turunnya. Dalam pengertian, bukan berarti ayat tersebut tidak bisa diterapkan kepada selain latar belakang tersebut. Namun, jika latar belakang tersebut terbukti secara yakin, makna ayat yang terkandung di dalam latar belakang tersebut, makna tersebut pasti abadi. Tidak ada yang berhak untuk merubahnya. Selain latar belakang, mungkin juga ada makna lain dalam kondisi yang baru. Namun, makna yang ada pada zaman Hadrat Rasulullah SAW zahir dalam hubungan dengan keadaan atau lingkungan yang khas, yakni kondisi yang merupakan latar belakang dari turunnya suatu ayat. Dalam makna itu, dijumpai satu kelanggengan sehingga tidak ada yang dapat merubahnya. Karena Quran Karim sendiri telah memberikan makna kondisi yang khas itu. Dari sisi ini, latar belakang ayat tersebut memiliki arti yang sangat penting. Segenap para mufassirin, yang mana Allamah Zamakhsyari, Imam Razi, Allamah Lusi, Allamah Abu Hayyan, Imam Syaukani, Allamah Qurtubi, dan lain-lain, semuanya termasuk dalam menjelaskan latar belakang ayat tersebut. Mereka menjelaskan berbagai peristiwa dalam perang Uhud. Ayat ini, yakni ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul, qad khalat min qablihir rusul, sebelum beliau semua rasul berlalu. Latar belakangnya menjelaskan bahwa
Dalam perang Uhud, ketika Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang terluka, jatuh ke dalam tumpukan jenazah dan hilang beberapa saat dari pandangan pasukan Muslim. Kondisi kesedihan dan kekhawatiran yang dialami oleh para sahabat pada saat itu, sehingga sebagian orang mengumumkan bahwa Hadrat Rasulullah telah terbunuh. Sebagian orang lagi kehilangan kesadaran, mereka tidak paham apa yang harus dilakukan dan pergi kemana pikiran tertuju ke sana dia lari. Dan ayat tersebut turun didasari atas gambaran latar belakang kondisi tersebut. Saya akan berikan contoh pendapat para mufassirin dalam kalimat mereka. Atas pengumuman yang disampaikan oleh Ibn Qamiyah yang menyatakan bahwa Rasulullah telah terbunuh, umat Muslim berlari ke sana kemari dan mulai menceritakan hal-hal yang beragam. Lalu Hadrat Rasulullah menyeru para sahabat dan bersabda, Ilayya ibadallah, wahai hamba Allah, datanglah kemari. Lalu satu grup para sahabat datang menghampiri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menzahirkan kemarahan atas larinya para sahabat dari medan peperangan. Lalu sahabat menjawab, Ya Rasulullah, orang tua kami rela berkorban demi engkau. Kami mendapatkan kabar bahwa engkau terbunuh. Kami ketakutan dan kami berlari. Barulah ayat tersebut turun. Dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa jika dimaknai inqalab tadi murtad, sungguh tidak tepat, melainkan benar jika diartikan pergi meninggalkan, yakni tidak bisa diartikan bahwa na'udzubillah segenap orang mukmin mendengarkan kabar tersebut lalu berpaling dari agamanya. Untuk itu Allah Ta'ala melarang mereka. Bagi beberapa sahabat yang mungkin berpikir untuk murtad, ini merupakan nasihat bagi mereka, yakni jika kamu tidak punya hak, kenapa kamu zalim terhadap jiwa kamu? Namun dijelaskan juga mengenai banyak kalangan umat muslim yang setia, yang tidak mempengaruhi sedikit pun terhadap keyakinan mereka. Reaksi mereka memang lari, karena mereka tidak paham pada saat itu apa yang harus dilakukan. Yakni jika Rasulullah telah wafat, tidak ada artinya kita berada di medan perang ini. Inilah yang menjadi penyebab mereka lari. Yang disebut inqalab atau berpaling di sini bukanlah berpaling dari agama, melainkan meninggalkan tempat. Meninggalkan tempat ke rumah atau ke tempat lain. Riwayat mengatakan, setelah kejadian tersebut, sebagian orang munafik mengatakan, berkenaan dengan orang-orang munafik, dijelaskan juga di dalam ayat ini, mereka pun inqalab. Yang disebutkan pertama adalah berkenaan dengan orang-orang yang setia dan pecinta sejati Rasulullah, yakni disebabkan kabar terbunuhnya Rasul, mereka pergi dan tidak paham sedikit pun. Lalu pergi bukan berarti meninggalkan agama, melainkan alam yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan bagi mereka. Berkenaan dengan grup kedua, yakni orang-orang munafikin, di dalam riwayat dikatakan, sebagian orang munafik mengatakan, jika memang Muhammad seorang nabi yang benar, maka tidak akan mungkin terbunuh. Untuk itu kembalilah kalian kepada agama nenek moyangmu. Hadrat Anas bin Nazar, yang merupakan paman Hadrat Anas bin Malik, mengatakan, wahai manusia, jika Muhammad telah terbunuh, Rabbnya, Tuhannya Muhammad kan tetap hidup dan dia tidak akan pernah mati. Sekarang setelah kewafatan Rasulullah, untuk apa kalian hidup? Untuk itu kalian pun berperanglah untuk tujuan tersebut. Yang untuk itu Rasulullah berperang. Yang untuk tujuan itu beliau telah menerima kematian. Kalian pun matilah demi itu. Setelah mengatakan itu, beliau serahkan pedang beliau. Reaksi yang ketiga, yang merupakan reaksi yang agung, yang di dalamnya dijumpai corak kejujuran, yakni jika memang Rasulullah wafat, maka beliau wafat demi untuk tujuan yang mulia. Dan setelah kewafatan beliau, apalah artinya kita hidup? Wujud yang paling mulia, yang menghabiskan umurnya untuk tujuan tersebut,
Ketika dia telah memfanakan jiwanya untuk tujuan tersebut, lantas apalah hak kita untuk hidup lagi? Kita pun harus mempersembahkan jiwa ini demi untuk tujuan tersebut. Setelah mengatakan itu, beliau memegang pedang dan menyerang musuh, lalu tubuh beliau terpotong-potong. Namun setiap potongan tubuh itu menjadi saksi kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muhajir meriwayatkan beliau tengah lewat di dekat seorang ansar yang sedang terluka parah, lalu mengatakan, "Wahai fulan, apakah kamu tidak tahu bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah syahid? Jika memang beliau wafat, tidak diragukan lagi bahwa beliau telah menyampaikan pesan dari Allah Ta'ala dan telah meraih maksudnya. Kamu pun berperanglah dengan sertai keteguhan kepada agamamu." Penting untuk diketahui hal tersebut karena sebagian orang ketika membaca ayat ini, membaca terjemahnya dan beranggapan, na'udzubillah, ketika menyebar kabar kewafatan Rasulullah SAW, lalu seluruh sahabat pergi meninggalkan beliau. Na'udzubillah. Dari sebagian riwayat diketahui bahwa meskipun mereka berlari untuk mencari Rasulullah SAW, berlari ke arah beliau. Untuk itu, pemikiran keliru yang menyatakan bahwa seluruh para sahabat pergi meninggalkan beliau dan mengartikan kata inqalabtum sebagai berpaling dari agama tidaklah benar. Berkenaan dengan berpaling, pergi, maksudnya adalah pergi secara jasmani. Sebagian lagi dijelaskan berkenaan dengan orang-orang munafik, namun berkenaan dengan reaksi terhadap orang munafik tersebut telah dizahirkan reaksi yang sangat indah. Itu yang harus diperhatikan, yakni bagaimana luar biasanya para sahabat Rasulullah yang telah menjawab pertanyaan orang munafik dengan mengorbankan jiwanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, pada saat itu ayat tersebut turun lagi di hadapan orang-orang Muslim disertai dengan keagungan yang baru dan mengarahkan kepada suatu makna yang sebelumnya para sahabat tidak menaruh perhatian akan hal tersebut. Riwayatnya adalah diambil dari Sahih Bukhari, Kitabul Maghazi, Bab Maradun Nabi wa Wafatihi. Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan, Hadrat Abu Bakar keluar, yakni maksudnya adalah, di sini diartikan perkata, keluar. Saya coba cek. Kharaja, anna Aba Bakrin kharaja. Penerjemah menerjemahkan secara saklek, keluar. Artinya adalah ketika hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, hadrat Abu Bakar hadir di hadapan jasad beberkat hadrat Rasulullah. Setelah itu hadrat Abu Bakar keluar. Saat itu Hadrat Umar tengah berbicara sesuatu kepada orang di luar, mengatakan bahwa Rasulullah tidaklah wafat, melainkan hidup. Hadrat Abu Bakar mengatakan, "Wahai Umar, duduklah." Namun Hadrat Umar mengingkari untuk duduk. Lalu perhatian orang-orang tertuju kepada Hadrat Abu Bakar dan meninggalkan Hadrat Umar. Beliau bersabda, setelah pujian dan salat, jelaslah bahwa orang yang di antara kalian menyembah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa Muhammad Rasulullah telah wafat. Namun orang yang menyembah Allah Ta'ala di antara kalian, ketahuilah bahwa Tuhan hidup, tidak akan mati. Dalil yang digunakan untuk menyatakan kewafatan Rasulullah adalah Allah Ta'ala berfirman bahwa Muhammad tidak lain hanya seorang Rasul yang sebelum ini seluruh Rasul-Rasul telah. Inilah ayat yang turun sebagai latar belakang Perang Uhud dengan memberikan referensi untuk mendukung pernyataannya, pernyataan pengumumannya, lalu mempersembahkan ayat tersebut. Hadrat Abu Bakar membacakan surat tersebut di hadapan orang-orang yang bersyukur itu, yakni orang-orang menganugerahkan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur yang membaca ayat tersebut sampai bagian akhir. Perawi mengatakan, demi Tuhan, orang yang meriwayatkan mengatakan, yakni Hadrat Abdullah bin Abbas,
Demi Tuhan, seolah-olah orang-orang lupa pada saat itu bahwa Allah Ta'ala pun telah menurunkan ayat tersebut. Seperti muncul dalam makna baru ayat tersebut, yang mana tidak terpikir oleh seorang pun bahwa ada ayat yang berhubungan dengan topik tersebut. Rasanya mereka baru menyadari setelah dibacakan oleh Hazrat Abu Bakar. Seluruh para sahabat mempelajari ayat tersebut dari Hazrat Abu Bakar. Tidak ada sahabat maupun non-sahabat yang tidak membaca ayat tersebut. Dan Umar mengatakan, demi Tuhan, saya baru mendengar ayat ini dari Abu Bakar. Ketika dia membacanya, setelah mendengar itu, rasanya tidak sadarkan diri dan terluka. Sehingga rasanya kaki ini tidak mampu lagi mengangkat beban tubuh. Dan saat itu juga aku terjatuh ke tanah. Ketika aku terjatuh ke tanah, yakni setelah mendengarkan ayat tersebut dan mendengar kalimat tersebut yang menyatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Ayat yang pada hakikatnya mengabarkan akan kewafatan seluruh para nabi-nabi. Dari penjelasannya diketahui bahwa yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling mulia di atas para nabi, yang paling tinggi martabat dan makomnya. Meskipun pada zahirnya bisa timbul pemikiran bahwa beliau tidak wafat. Sebagaimana berkenaan dengan Hadrat Isa, ada anggapan orang Kristen menyebarkan bahwa Hadrat Isa alaihissalam berbeda dari nabi-nabi yang lain, dia anak Allah, untuk itu tidak wafat. Jika ada kemungkinan munculnya keyakinan yang keliru dikaitkan dengan seseorang, di sana untuk menghilangkan kemungkinan itu, disampaikanlah satu dalil yang qat'i. Turun juga ayat yang sejenis dengan ayat tersebut berkenaan dengan Hadrat Isa alaihissalam. Seperti difirmankan, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul, qad khalat min qablihir rusul. Isa yang kalian anggap sebagai anak Tuhan dan hidup abadi, hanyalah seorang rasul dan tidak lebih dari itu. Coba perhatikan sejarah para nabi, sunnah para nabi, seluruh rasul sebelum Nabi Isa telah berlalu, yakni telah wafat. Jadi Nabi Isa pun sudah pasti telah wafat. Setelah itu, Quran Karim menjauhkan keraguan-raguan bahwa mungkin Nabi Isa akan wafat di kemudian hari. Seiring dengan itu difirmankan, wa ummuhu siddiqah, yakni ibunda Nabi Isa adalah siddiqah, wanita yang suci. Lalu kana yakulani ta'am, dulunya mereka berdua biasa memakan makanan. Yakni sebagaimana setelah wafat ibunya meninggalkan makan makanan, begitu juga anaknya. Karena kejadian ini telah berlalu masanya. Untuk itu jangan beranggapan bahwa itu akan terjadi di masa yang akan datang. Karena dengan disatukan dengan ibu di sini telah dijelaskan yang di dalamnya dijelaskan hubungan antara kewafatan sang ibu dengan meninggalkan makan makanan. Dan dibuktikan, orang yang sudah meninggalkan makan makanan berarti sudah meninggal. Al-Quran Karim berfirman di lain tempat, yakni kami tidak pernah menciptakan jasad para nabi ataupun rasul yang dapat hidup tanpa makan makanan. Topik itulah sebetulnya di dalamnya. Sebagaimana Isa telah meninggalkan makan makanan seperti ibunya, dulu biasa makan makanan. Penerapan kata khola telah berlangsung. Berkenaan dengan hadrat Rasulullah SAW juga, ayat ini bukanlah karena na'udzubillah orang-orang telah menganggap beliau sebagai Tuhan. Selain latar belakang yang di dalamnya ayat ini turun, penyebab dijelaskan turunnya ayat tersebut dalam corak kewafatan Rasulullah SAW adalah untuk memberitahukan bahwa beliau memiliki derajat yang paling tinggi di antara para nabi. Dari sisi ini mungkin saja muncul di benak seseorang bahwa nabi lain kan biasa, jika mereka berlalu maka tidak ada bedanya. Tapi Rasulullah tidak berlalu, tidak dapat berlalu, dan tidak akan berlalu. Untuk menjauhkan anggapan seperti itu difirmankan, jika beliau seorang Rasul, maka takdir sebagai Rasul akan mengena juga kepada beliau. Nabi-nabi sebelum beliau telah berlalu. Segenap para Rasul telah wafat. Jika tidak demikian,
maka Muhammad Rasulullah pun tidak akan wafat. Jika ada satu Rasul yang dibiarkan hidup, maka Rasulullah pun tidak akan diwafatkan. Inilah dalil dari Allah Ta'ala. Ini adalah dalil yang dapat menenteramkan hati orang Muslim. Dengan mewafatkan Rasulullah, membuktikan bahwa tidak ada satu lagi Nabi pun yang masih hidup. Dalam berbagai tafsir, terjemah atau tafsir yang diberikan kepada ayat ini, saya akan sampaikan beberapa contoh ke hadapan Anda. Sebelumnya ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa yang saya jelaskan berkenaan dengan Hadrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barusan, di dalam ayat ini dijelaskan mengenai keagungan beliau. Dalam penjelasan mengenai Hadrat Isa, di dalamnya dizahirkan kemuliaan yang sifatnya tidak hakiki. Karena Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan, untuk itu membuktikan kematiannya adalah perlu. Namun berkenaan dengan Rasulullah, keagungan yang hakiki sifatnya. Dan dijelaskan jika memang ada Nabi yang layak untuk hidup, maka beliaulah. Ketika seluruh Nabi telah berlalu, maka dalam pengertian nubuat, masuk ke dalam kewafatan alami atau mati dengan terbunuh. Jadi, jika memang Nabi, sudah pasti akan mati. Inilah topik yang diuraikan oleh Hadrat Hasan bin Thabit dalam dua syair pasca kewafatan Hadrat Rasulullah, dan sangat indah sekali syairnya. Beliau mengatakan, kuntas sawada lin naziri, fa'amiya alayyan naziru. Artinya, wahai junjunanku, engkau adalah bagaikan dua bola mataku yang biasa saya gunakan untuk melihat, karena engkau ada nur di mataku. Ketika engkau hidup, di dalam mataku ada cahaya. Fa'amiya alayyan naziru. Sekarang dua bola mataku telah buta. Tidak tersisa lagi cahaya di dalam mataku. Faman sya'a ba'daka falyamut. Setelah engkau, silahkan saja kalau ada orang yang mau mati. Fa'alaika kuntu uhaziru. Yang aku khawatirkan hanya kematian engkau. Ketakutan beliau jangan sampai Rasulullah berlalu. Bagi para pecinta Rasulullah, ayat ini memberikan pesan yang menenteramkan hati. Yakni, oke, semua berlalu, beliau pun berlalu. Dan tidak ada satupun Nabi yang tidak berlalu. Jika kaidah ini tidak dianggap benar 100%, berarti Rasulullah pun tidak berlalu atau tidak wafat. Namun sungguh aneh, sebagian orang, begitu juga para maulwi, yang berkeyakinan seperti itu berkenaan dengan Hadrat Isa alaihissalam, yang diuraikan oleh Hadrat Hasan berkenaan dengan Hadrat Rasulullah. Kecenderungan itu alih-alih diberikan kepada Rasulullah, justru malah diberikan kepada Hadrat Isa alaihissalam. Seolah-olah para maulwi mengatakan bahwa, wahai Isa, engkau adalah bola mataku, karena engkau, aku mendapatkan cahaya. Janganlah engkau mati. Jika engkau mati, berarti kami akan buta. Untuk itu, jika semua Nabi berlalu, Hadrat Musa, Hadrat Rasulullah, semua Nabi baik yang kecil maupun yang besar, biarkan mati, yang kusedihkan adalah kematianmu. Jika engkau tidak mati, kami hidup. Sungguh aneh yang punya pemikiran seperti itu, yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan pecinta sejati Hadrat Rasulullah. Agama yang benar adalah agama yang dimiliki oleh Hadrat Hasan bin Thabit, yang memahami mafhum ayat Quran tersebut dan menjelaskannya dengan gamblang, dengan mengatakan, wahai Muhammad, jika yang lain mati, baru kematianmu benar. Jika tidak, tidak mungkin. Sebelum para nabi yang lain ditakdirkan untuk mati, sampai saat itu kematian engkau tidak mungkin ditakdirkan. Sekarang saya akan sampaikan dari referensi tafsir-tafsir. Allamah Nasfi dan Allamah Qurtubi juga menjelaskan hal ini. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan referensi dari Imam Razi. Beliau bersabda, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul." Nabi ini pun pasti akan berlalu
sebagaimana para nabi terdahulu telah berlalu. Seperti halnya setelah kewafatan mereka, para pengikut mereka tetap teguh di dalam agamanya. Begitupun kalian pun hendaknya setelah kewafatan tersebut teguhlah di dalam agama kalian. Karena tujuan utama dari pengutusan para nabi adalah menyampaikan risalah dan juga menyempurnakan hujah, bukannya membiarkan wujudnya hidup di tengah-tengah kaumnya secara abadi. Tafsir Kabir berkenaan dengan ayat yang tengah kita bahas. Imam Allamah Nasfi dan Allamah Qurtubi juga sama persis menjelaskan topik tersebut di dalam tafsirnya. Imam Shawkani menulis tafsirnya di dalam Fathul Qadir dan sebagian mengatakan jika memang dia Rasul maka tidak akan terbunuh. Untuk membantah hal itu Allah Ta'ala berfirman, Muhammad adalah Rasul sebagaimana para Rasul sebelum beliau telah berlalu, beliau pun akan berlalu. Yakni makna khala setelah berlalu, sebagaimana para nabi yang lainnya telah melalui khala, begitu juga Muhammad Rasulullah SAW akan mengalami khala. Pada kalimat qad khalat min qablihir rusul terdapat sifat Rasul, dan dengan perantaraan illa Rasul sebagai qasar afradi. Ungkapan ini memang sulit untuk difahami oleh orang umum. Untuk itu, saya akan bacakan saja apa yang beliau terjemahkan di sini. Seolah-olah orang yang berbicara menganggap kewafatan Rasul sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Dan mereka mengkhususkan dua sifat. Pertama, risalat dan tidak akan mati. Yakni Muhammad Rasulullah adalah Rasul dan beliau tidak akan wafat. Allah Ta'ala membantah pemikiran mereka bahwa dia adalah seorang Rasul, tidak lebih dari itu. Jika memang beliau bukan Rasul dan di atas Rasul, maka bisa saja disifati bahwa dia tidak akan mati. Mufassir Syiah, Syekh Abu Ali Fadl bin Hasan At-Taghrasi menulis di dalam tafsirnya Majma'ul Bayan. Arti ayat tersebut adalah beliau adalah seorang bashar, yakni manusia, yang Allah Ta'ala pilih untuk menyampaikan risalahnya. Sebelumnya Rasul-Rasul yang lain telah berlalu dan mereka telah mengemban tanggung jawab untuk menyampaikan risalah. Madaw wa matu, telah berlalu dan telah wafat. Sebagian dari mereka ada juga yang terbunuh. Wa annahu yamutu kama mata rusulu qablahu. Begitu juga beliau akan wafat seperti halnya para nabi yang lain telah wafat. Jadi dalam hal ini kematian bukanlah hal yang mustahil. Tidak juga terbunuh sesuatu yang mustahil. Dikatakan juga bahwa maksudnya adalah para sahabat Nabi tidaklah murtad setelah ditinggalkan wafat oleh para nabinya. Imam Razi bersabda, Allah Ta'ala menjelaskan dalam berbagai ayat bahwa beliau tidak akan terbunuh. Sebagaimana difirmankan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yakni engkau pun akan wafat secara alami dan mereka pun akan wafat. Lalu berfirman, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah akan menyelamatkan engkau dari orang-orang. Timbul satu kesulitan ketika Allah Ta'ala telah memutuskan secara pasti bahwa Rasulullah SAW tidak akan mati terbunuh, melainkan akan wafat secara alami. Lantas kenapa di sini digunakan kata kutila, terbunuh? Sebagai jawabannya, Imam Razi menulis bahwa sebenarnya sebagaimana segenap para nabi terdahulu telah khala atau telah berlalu, karena ada peluang untuk dimunculkan pembahasan itu, sehingga perlu untuk menyampaikan hal tersebut. Karena ketika Allah Ta'ala berfirman, Uma Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihir rusul. Lantas apa makna khala? Khala dengan perantaraan kewafatan atau terbunuh. Jadi, Hadrat Imam Razi menulis berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu pembahasan yang bisa saja muncul, merupakan satu celah yang bisa diperdebatkan, termasuk ke dalam isi dari topik tersebut, namun secara individu tidak menzahirkan kemungkinan terbunuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah poin yang halus yang harus difahami. Jika tidak, pembahasan ini akan bisa dimunculkan, yakni ketika Allah Ta'ala mengumumkan terbebasnya beliau dari
pembunuhan, lantas apa perlunya dibahas mengenai kutila, terbunuh? Itu perlu karena saya sampaikan pendapat saya dalam hal ini, yakni ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Seluruh rasul sebelum beliau telah berlalu. Setelah berfirman demikian, jika hanya menjelaskan kematian, maka orang-orang bisa salah faham, yakni segenap nabi terdahulu dengan perantaraan kematian, dan tidak ada sarana lain untuk berlalunya mereka dari dunia ini. Dengan begitu, alih-alih memecahkan masalah, justru malah menimbulkan masalah baru lagi. Karena Al-Quran ini merupakan kalam yang fasih dan baligh. Untuk itu, demi untuk menghilangkan keraguan tersebut, dimunculkan pembahasan yang berpotensi terjadi. Dan telah dijelaskan bahwa, yakni jika kata khala digunakan untuk seseorang atau beberapa orang, khalanya, yakni berlalunya mereka, dapat terjadi dengan dua cara. Pertama, bisa dengan kematian. Yang kedua, dengan terbunuh. Melalui cara apapun di antara kedua itu, jika seorang nabi berlalu, itu yang sedang dibahas. Jika seorang nabi berlalu melalui salah satu cara di antara kedua cara itu, maka kamu tidak ada hak untuk murtad atau berpaling, atau berbalik atas tumit kamu. Allama Alauddin Ali bin Muhammad Ibrahim Al-Baghdadi menulis dalam tafsirnya Al-Qadim, kesimpulannya adalah bahwa Allah Ta'ala menjelaskan bahwa kewafatan Muhammad atau terbunuhnya beliau tidak akan dapat menyebabkan kelemahan di dalam agama beliau. Dalilnya adalah sebelum beliau, segenap para nabi telah wafat, dan setelah kewafatan mereka, para pengikutnya tetap teguh di atas agama para nabi mereka. Allamah Qurtubi menulis, ayat ini merupakan bukti yang luar biasa akan keberanian Hadrat Abu Bakar. Maksud berani adalah ketika menghadapi musibah, hati tetap teguh, tidak putus asa, dan tidak mungkin akan terjadi musibah besar pasca kewafatan Rasulullah SAW. Sebagaimana pada saat itu, nampak sekali keberanian dan keilmuan beliau. Hadrat Umar pada awalnya mengingkari untuk mengakui bahwa Rasulullah telah wafat. Karena kesedihan ini, Hadrat Utsman bungkam 1000 bahasa. Hadrat Ali menyendiri karena larut dalam kesedihan. Kondisi kedukaan yang sangat mencekam. Sebagaimana Hadrat Abu Bakar telah menjauhkan kesedihan. Itu tafsir Al-Qurtubi. Berkenaan wasayajzillahu syakirin, Imam Razi dengan merujuk pada Muhammad bin Jarir wa Tabri mencantumkan riwayat Hadrat Ali bahwa maksudnya adalah Hadrat Abu Bakar dan kawan-kawan beliau. Ini merupakan riwayat yang sangat penting, bagaimana hubungan Hadrat Ali dengan Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagi segenap orang Syiah, hubungan ini hendaknya menjadi satu sunnah, menjadi sunnah yang wajib diamalkan. Kedudukan Hadrat Abu Bakar yang difahami oleh Hadrat Ali. Berkenaan dengan hal itu, beliau menyampaikan referensi ayat ini. Mereka yang secara khusus disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Yang pertama adalah Hadrat Abu Bakar, karena pada saat itu, beliau telah melaksanakan kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana melaksanakan kewajiban untuk bersyukur? Dan dalam hal ini, apa perlunya untuk mengistilahkan sebagai hamba-hamba yang bersyukur? Ketika nikmat dianugerahkan kepada seseorang, adalah wajib untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat, begitu juga ketika nikmat itu pergi. Sebagian orang ketika melakukan kebaikan kepada seseorang, dan setelah waktu berlalu menarik kembali ihsannya itu, maka orang-orang yang tidak bersyukur akan berbalik mengatakan, apa hak kamu untuk mengambil kembali dari kami ihsan ini? Begitu juga bisa terjadi karena kekurangan pemahaman. Sebagian orang tidak tergolong ke dalam orang yang tidak bersyukur, namun tidak dapat memahami satu topik. Berkenaan dengan Tuhan, sering kita lihat dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala begitu banyak berbuat ihsan padaku, kehidupan yang baik. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang kiamat malah terjadi padaku. Kenapa sikap Allah Ta'ala berubah kepadaku ini? Kenapa Allah Ta'ala memperlakukan demikian kepadaku? Setelah kemudahan malah kesempitan. Orang mukmin pun terkadang menyampaikan hal yang seperti itu dengan penuh adab. Namun berkenaan dengan para sahabat, yakni di dalamnya Hadrat Abu Bakar Siddiq dan beberapa sahabat lainnya, memahami dengan baik topik tersebut.
atas kewafatan Hadrat Rasulullah SAW, mereka menerima kewafatan itu dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena dengan tidak menerima kewafatan pun merupakan ketidakbersyukuran yang tersembunyi, seolah-olah keras kepala. Mengatakan, "Ya Tuhan, begitu besar nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku itu, Kau tidak bisa mengambilnya kembali." Inilah pemikiran yang melatar belakangi, yang darinya dapat disimpulkan bahwa kami tidak dapat menerima kematian ini. Ketika seorang ibu ditinggal wafat oleh anaknya, terkadang hilang kesadarannya, lalu mengatakan, "Kami tidak terima." Seolah-olah kehidupan anaknya merupakan haknya yang abadi, panjang umur, kebahagiaan anaknya, melihat kebahagiaannya, seolah-olah hak pribadinya. Ini merupakan ketidaksyukuran. Fahamilah topik ini, bagaimana Hadrat Abu Bakar telah melaksanakan kewajiban untuk bersyukur. Wujudnya dimiliki oleh Sang Pencipta, ketika mau mengambilnya kembali, dia ambil, yang memanggil adalah yang paling indah. Wahai hati, fanalah demi dia. Inilah topik yang zahir dari Hadrat Abu Bakar Siddiq, dan Hadrat Ali memahami topik tersebut, mengenalnya, dan sangat memuji Hadrat Abu Bakar. Wahai hamba Allah yang bersyukur, engkau telah melaksanakan kewajibanmu untuk bersyukur. Allamah Zamakhsyari dalam Kasyaf bersabda, maksudnya adalah Hadrat Anas bin Nadhr dan orang yang sepertinya yang tidak berlari dari medan peperangan. Ini pun benar, tidak bisa kita ingkari itu. Karena pada hakikatnya mereka pun melaksanakan kewajiban untuk bersyukur. Bersabda, Allah Ta'ala menamai mereka syakir, yakni bersyukur, karena apapun yang mereka lakukan sebagai rasa syukur atas nikmat Islam. Mensyukuri nikmat Islam atau mensyukuri nikmat wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut hemat saya, semua kisah ini berkaitan dengan wujud Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut hemat saya, tidaklah berkaitan dengan Islam dalam hal ini, melainkan perpisahan dengan Rasulullah SAW lah. Mereka tidak lantas tidak bersyukur dengan kejadian itu, tidak marah kepada Allah Ta'ala, malah mengatakan, nikmat yang telah engkau ambil ini, kami pun akan pergi kepadanya. Sebagaimana nikmat itu telah berpisah, kami pun disertai karunia dan ihsan engkau, kami pun akan hadir ke hadirat engkau dengan mengikuti langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun merupakan penzahiran rasa syukur sebagai sarana untuk mempersembahkan jiwa. Untuk itu, apa yang dijelaskan oleh Imam Allamah Zamakhsyari, kita sepakat sepenuhnya. Allamah Qasmi dalam Tafsirul Qasmi mendukung pendapat Allamah Zamakhsyari dan juga menulis bahwa saya jazillahu syakirin, yakni pertolongan dan kemenangan di dunia ini, ganjaran dan keridhaan di akhirat nanti. Yakni beliau menyinggung topik ganjaran. Yakni ganjaran bagaimana diberikan kepada mereka di dunia ini dengan perantaraan pertolongan dan kemenangan, sedangkan di akhirat dalam bentuk ganjaran dan keridhaan Allah Ta'ala. Dalam hubungannya dengan ayat ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam dan berkaitan dengan kewafatan Isa al-Masih, referensi tafsir yang beliau berikan, daftarnya cukup panjang di sini. Saya hanya akan menyebutkan nama tafsirnya saja, atau apa yang beliau sebutkan, saya akan sampaikan. Penjelasan mengenai hal itu yang terdapat di dalam buku-buku Masih Maud alaihi salam, hendaknya para Ahmadi menelaahnya sendiri. Di dalam kitabnya Tuhfah Ghaznawiyah, beliau bersabda, yakni tafsir-tafsir yang menjelaskan berkenaan dengan makna kewafatan, apa saja dalam hal ini. Tafsir Mazhari pada ayat Qad khalat min qablihir rusul. Ini adalah tafsir Qazi Muhammad Sanaullah Mazhari Panipati. Beliau menulis Madat wa matat min qablihir rusul. Sebelum Rasulullah SAW, segenap para rasul telah berlalu dan telah meninggal. Inilah terjemahnya. Tafsir Tamthilur Rahman wa Tafsirul Mannan li Syekhul Allamah Zainuddin
Ali Al-Muhaini pada ayat qad khalat minhum man mata wa minhum man kutila fala munafati bainur risalati yuqatilul maut. Ini diantaranya rasul-rasul yang telah berlalu sebelum Rasulullah. Sebagian dari mereka berlalu karena kewafatan dan sebagian lagi karena terbunuh. Selain dari dua cara itu, tidak ada cara lain lagi. Antara dua corak inilah yang pasti dialami oleh mereka, yakni apakah meninggal atau terbunuh. Kenabian, kewafatan, dan terbunuh bukanlah sesuatu yang bertentangan. Bahkan pada suatu tempat, penggunaannya adalah lazim. Jika ada nabi, kewafatan atau terbunuhnya adalah telah ditakdirkan. Referensi dari Tafsir Jami'ul Bayan Sayyid Muhyiddin Ibn Syekh Sayyid Safruddin dan Hasyiah Ghayatul Qadi wa Kafayatul Radi ala Tafsiril Baydawi itu pun digunakan sebagai referensi oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Lalu Tafsir Jamal atau Futuhat Ilahiyah, juga Tafsir Safi Mulla Ahsan Qashi Muhammad Ibn Syamil Murtaza sayakhlu kama khalau bil mauti abil qatli. Artinya, sebagaimana para nabi telah meninggal dunia dengan perantaraan wafat atau terbunuh, begitu juga Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dengan perantaraan wafat atau terbunuh. Di antara tafsir-tafsir para mufassirin masa ini, Tafsir Allama Rashid Reza sangat lengkap di dalam topik tersebut. Beliau termasuk syekh yang unggulan di Jamiah Azhar. Dalam tafsirnya Al-Manar menulis ayat tersebut, Afa'im mata kama mata Musa wa Isa au kutila kama kutila Zakaria wa Yahya tangqalibuna ala aqabikum. Sebagaimana Musa dan Isa telah wafat. Di sini Allama Rashid Reza secara sengaja menyebut nama Isa sebagai contoh, karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat umum, baik itu para ulama juga, mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit. Beliau bersabda, setelah ayat ini, tidak ada peluang lagi bagi beliau untuk masih hidup. Bagaimana Isa dan Musa telah wafat atau terbunuh, jika Rasulullah SAW pun terbunuh ataupun wafat, bagaimana Isa dan Musa telah wafat, atau sebagaimana Zakaria dan Yahya telah dibunuh, jika Hadrat Muhammad Rasulullah wafat seperti halnya Hadrat Musa atau Hadrat Isa, atau dibunuh seperti halnya Hadrat Zakaria dan Hadrat Yahya, lantas apakah kamu akan berpaling? Allama Ahmad Mustafa Al-Muraghi, saya sampaikan tafsir pada zaman ini, perlu untuk disampaikan dalam hal ini. Ini adalah tafsir-tafsir yang muncul setelah pernyataan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang menyatakan bahwa Hadrat Isa alaihissalam telah wafat. Sebelum itu, banyak juga para mufassirin Islam yang menyampaikan pemikiran seperti itu. Banyak sekali dalam kitab-kitab tafsir dan buku-buku lainnya dijelaskan bahwa menurut para penulis itu, Hadrat Isa alaihissalam telah wafat. Namun tidak ada seorang pun yang berani secara terang-terangan mengumumkan hal itu di hadapan umum sebelum Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pada zaman dulu, ketika kejadian ini berlangsung, diketahui bahwa ulama pada masa itu dan juga masyarakat umum tidak begitu menganggap penting akidah tersebut. Untuk betul-betul dijadikan suatu akidah, seolah-olah siapapun yang mengingkarinya berarti dia telah menyerang kehormatan Islam, yakni dianggap telah bersikap lancang kepada Islam. Jadi siapapun yang menulisnya, dia telah menulis dan tidak ada yang ribut setelah itu. Pada zaman itu, ketika tidak dipermasalahkan menzahirkan akidah yang seperti itu,
Menyampaikan akidah seperti itu bukanlah suatu keberanian yang hebat. Zaman di mana Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan pengumuman tersebut, pada zaman itu lebih kurang seluruh umat muslim yang hidup pada zaman itu sepakat akan hal itu, kecuali hanya beberapa gelintir saja. Beberapa orang yang memiliki satu pemikiran yang sama dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak berani untuk menzahirkan. Untuk itu Hadrat Masih Maud alaihissalam mengambil resiko untuk menghadapi segala penentangan. Nampaknya menjadi suatu tantangan mengatakan, oke, sekarang saya tidak akan membiarkan Nabi Isa hidup. Karena Allah Ta'ala dan Quran membiarkannya wafat. Silahkan kalau kalian ingin membunuh saya tidak peduli sedikit pun. Fatwa untuk melakukan pembunuhan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam muncul disebabkan karena ada pengumuman tersebut. Muhammad Hussein Batalwi dan ulama-ulama lainnya yang telah menghalalkan nyawa beliau dalam berbagai keadaan dan memfatwakan siapa yang ingin untuk membunuhnya silahkan, kalian akan mendapatkan ganjaran. Penyebabnya adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam mengumumkan kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Yakni begitu cintanya mereka kepada Hadrat Isa alaihissalam dengan mengatakan jika dia ingin membunuh Isa, maka bunuh saja orang yang mengumumkan ini. Saat itulah waktunya untuk memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak memperdulikan perentangan yang dihadapi saat itu dan mengumumkan kepada halayak ramai. Sebagai dampaknya, perlahan-lahan timbul keberanian di dalam diri orang-orang. Tafsir-tafsir yang akan saya sampaikan di hadapan Anda semua, ini merupakan tafsir-tafsir pada zaman di kemudian. Semua penyebab perselisihan dituduhkan kepada Ahmadiyah. Orang Ahmadi dianiaya, dizalimi, dan dijadikan sasaran berbagai musibah dan penderitaan disebabkan oleh keyakinan akan akidah tersebut. Ketika perentangan berkurang, kondisi semakin baik, barulah muncul suara-suara itu di kemudian hari. Mereka mulai mengatakan, ya memang benar Tuhan mengatakan bahwa Nabi Isa telah berlalu. Tafsir Al-Manar mengenai ayat tersebut, jilid keempat, halaman 161, Darul Fikr, Darul Ma'rifah, Guyud. Inilah ringkasan yang referensinya telah saya sampaikan barusan. Allama Ahmad Mustafa Al-Muraghi, Kuliah Jamiah Azhar, yakni Fakultas Darul Ulum, Syariat Islamiyah, dan menjabat sebagai dosen bahasa Arab. Dalam tafsirnya, Tafsir Muraghi, menulis, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihir rusul." Yakni Muhammad hanyalah seorang manusia. Qad madat ar-rusulu qablahu famatu. Menulis kata bashar atau manusia di sini, beliau anggap perlu di sini, padahal di dalam ayat tersebut tidak ada kata bashar. Di seorang rasul adalah lazim bahwa dia pun adalah manusia. Terkadang Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menerjemahkan ayat. Meskipun secara zahir kata tersebut tidak ada dalam ayat tersebut, namun sesuai dengan cara tadi, adalah lazim untuk memberikan makna. Dalam suatu kesempatan, jika kata tersebut disebutkan di dalam menerjemahkannya, tidak bisa disebut sebagai penambah-nambahan, na'udzubillah. Kan juga perbuatan lancang kepada Al-Quran, melainkan di dalam kata-kata dalam Al-Quran, melainkan maksudnya untuk mengisyarahkan kepada makna yang tersembunyi. Rasul dan manusia atau bashar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga di satu sisi lazim dan pada sisi kedua tidak. Yakni setiap manusia bukanlah rasul, namun setiap rasul pasti dia adalah bashar atau manusia. Demi untuk menzahirkan topik tersebut, Allama Ahmad Mustafa Al-Muraghi bersabda bahwa Quran Karim berfirman hanya seorang anak manusia. Madatir rasulu qablahu famatu. Rasul-rasul yang datang sebelum beliau telah berlalu dan kesemuanya telah meninggal. Rasul-rasul sebelum beliau semuanya telah berlalu, telah wafat, dan sebagiannya ada yang terbunuh seperti halnya Hadrat Zakaria dan Hadrat Yahya, tidak diberikan umur yang abadi. Afa immata kama mata Musa wa Isa wa ghairuhuma minan nabiyyin. Jika Rasulullah pun wafat seperti Musa dan Isa, dan seperti para nabi yang lainnya,
atau terbunuh seperti halnya Zakaria dan Yahya, maka tidak ada hak bagi kalian untuk berpaling dari agama kalian. Tafsirul Muraghi jilid keempat, halaman 87-88, cetakan Darul Ahya, Tarasul Ad-Dari, cetakan Darul Ihya'i Turasil Arabiyyi, Beirut. Allamah Abdul Karimul Hatib dalam tafsir Al-Qur'ani Lil Qur'an, beliau menulis berkenaan dengan ayat tersebut, Rasul merupakan manusia di antara manusia dan bashar. Rasul merupakan insan atau bashar. Beliau pun sama menekankan pada kata bashar, karena ini masuk ke dalam mafhum ayat tersebut. Sebagaimana semua orang wafat, beliau pun wafat. Waqad matar rusulu jami'a, dan segenap para rasul telah wafat seluruhnya. Untuk itu, mestilah Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam juga wafat. Tafsirul Quran Lil Quran wal Mujallid Al-Mujallidul Awal, halaman 506 pada ayat berikut, cetakan Darul Fikr Arabi, Kahirah, Mesir. Para ulama yang terkenal pada masa ini di Indo-Pakistan, satu di antaranya adalah Maulana Abul Kalam Azad, sangat disegani. Beliau memiliki ilmu yang dalam dan luas, dan dari sisi ilmu zahir, sangat luas keilmuannya, Masya Allah. Untuk itu, para ulama sangat menghormati beliau. Meskipun memiliki perbedaan dalam hal politik, orang yang berilmu, mereka mengetahui bahwa Maulana Abul Kalam Azad memiliki wawasan yang sangat luas. Atas permintaan dari Dr. Inamullah Khan Sadari, Baluchistan, beliau menulis jawabannya pada tanggal 6 April tahun 56, yakni beberapa masa setelah perpisahan India-Pakistan. Mereka ingin mengetahui apakah beliau ini mendukung Ahmadiyah ataukah tidak. Dan lihatlah apakah beliau berani untuk mendukung Ahmadiyah atau tidak. Mereka menulis surat kepada beliau, dan sebagai jawabannya, berkenaan dengan Isa Al-Masih disebutkan di dalam Al-Quran. Di sini bukanlah masalahnya memuji ataupun menjelek-jelekan Mirza Sahib. Artinya, saya akan tetap berpegang kepada Al-Quran. Permasalahannya bukanlah apakah saya memuji Mirza Sahib, meyakininya, atau mencelanya. Tidak ada kaitannya. Quran telah membuktikan bahwa Nabi Isa telah wafat. Inilah pendapat beberapa ulama, baik itu ulama zaman dulu ataupun ulama yang ada pada masa ini, berkenaan dengan ayat tersebut, dan sebagai hasilnya, kesimpulan yang diberikan atas kewafatan Nabi Isa telah saya sampaikan barusan. Saya akan menyampaikan juga seseorang pada zaman ini yang dikenal di berbagai kalangan dunia sebagai seorang alim yang luar biasa, yang telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang dikenal dengan istilah Maududiyat. Jamaah yang beliau dirikan adalah dinamakan Jemaat Islami, dan Jemaat Islami ini, jamaah ini memiliki banyak cabang, di antaranya di Pakistan, di India, di Bangladesh, dan di negeri-negeri Arab, dan juga di negeri-negeri yang mayoritas Islam. Terjemahan buku-bukunya banyak sekali yang terjemahkan dan disebarkan ke seluruh dunia. Dulu pernah perusahaan Amerika menerjemahkan buku-buku beliau di Lahore, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu disebarkan sebanyak-banyaknya ke negeri-negeri Arab. Allah Maha Tahu apa latar belakang di balik itu, namun apa yang saya sampaikan itu adalah hakikat. Maulana Maududi Sahib menulis suatu hal yang menarik dalam hal ini. Dikatakan,
हाँ बोलिए बोलिए सॉरी ये उससे पहले यही है ना वो बाद में आता है अच्छा ठीक है Referensi mengenai Maulana Maududi saat ini belum ada dan ini beliau sampaikan begitu. Jika nanti sudah ada, nanti akan saya sampaikan di kemudian. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa Maulana Abul Kalam Azad dalam Tarjamanul Quran, selain surat itu, beliau juga menulis berkenaan dengan topik tersebut. Beliau menulis, dalam perang Uhud, seorang penentang meneriakkan bahwa Rasul Islam Sallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Mendengar hal itu, banyak sekali para pasukan Muslim yang merasa putus asa. Sebagian di antara mereka mengatakan, jika Rasul tidak ada, apa gunanya berperang lagi? Kalangan yang munafik, mereka mulai menyatakan secara terang-terangan, mengatakan jika memang beliau Nabi, maka tidak mungkin akan terbunuh di dalam peperangan. Di sini mengisyarahkan kepada suatu kejadian, Rasulnya Islam adalah Rasulnya Tuhan. Suatu hari mereka pun pasti akan meninggalkan dunia ini, sebagaimana segenap para Rasul telah meninggalkan dunia ini. Lantas jika dia pun meninggalkan dunia ini, apakah lantas kamu akan berpaling dari kebenaran? Inilah istimbat yang beliau sampaikan, yakni jika dengan meninggalnya seorang nabi, lalu meninggalkan agama, berarti dia bukan menyembah Allah Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Hadrat Abu Bakar di dalam topik tersebut, melainkan hubungan penyembahan malah dengan orang yang meninggal itu. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam menyampaikan satu tantangan berkenaan dengan kewafatan Isa al-Masih. Di antara ayat yang beliau jabarkan, di antaranya termasuk ayat yang sedang kita bahas saat ini, dan ayat falamma tawafaitani kunta antar raqiba alaihim, secara khas beliau sampaikan ke hadapan dunia sebagai dalil qat'i akan kewafatan Hadrat Isa alaihi salam. Berkenaan dengan ini, beliau memberikan tantangan kepada seorang penentang. Beliau katakan, saya siap untuk memberikan hadiah kepada Tuan sebesar 1.000 rupiah jika Anda dapat membuktikan ayat dari Quran Karim atau dari hadis yang sahih, hadis dhaif maupun maudhu, atau perkataan sahabat atau perkataan seorang imam, atau tulisan atau perkataan pada masa lalu, dari berbagai jenis syair atau dari nazam para fusaha orang Islam ataupun nasr. Jika hal ini termasuk kepada kata khalat, bukan makna tawafa, ini tantangan berkenaan dengan ayat ini, yakni ayat khala. Silahkan kalau bisa membuktikan bahwa makna khalat juga mencakup orang yang pergi ke langit dengan jasad kasarnya. Penjelasan Allah Ta'ala berkenaan dengan khalat di dalam Al-Quran Syarif, dan pada kalimat penjelasan berdasarkan prinsip balaghah dari sisi makna atau tafsir hanya berarti wafat atau terbunuh. Apakah hal tersebut bukan merupakan hujjah yang qat'i bagi orang mukmin bahwa makna khalat dalam bentuk ini memiliki dua arti, yakni wafat atau terbunuh. Setelah kesaksian Tuhan, kesaksian siapa lagi yang diperlukan? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada maqam ini Allah Ta'ala memberikan kesaksian kebenaranku dan menjelaskannya bahwa makna khalat adalah wafat atau terbunuh. Ada dua hal dalam tantangan ini. Silahkan kalau bisa membuktikan, baik itu dari ayat Al-Quran, atau kata-kata yang digunakan oleh orang Arab sendiri, atau dari hadis sahih, dhaif, atau dan lain-lain, silahkan buktikan. Jika kata khalat digunakan untuk seseorang, maksudnya mengangkat dengan tubuh kasarnya ke langit dalam keadaan hidup. Pertama, itu tantangannya. Kedua, ada satu lagi dalil untuk mendukung pendakwaan beliau. Al-Quran telah membuat kita tidak bergantung kepada kamus,
Referensi kamus yang saya gunakan, ini saya lakukan demi kalian yang menganggap lugat atau kamus sebagai suatu hal yang penting. Namun ketika Quran sendiri menjadi kamus dan menjelaskan suatu kata secara gamblang dan jelas, maka bukanlah ciri-ciri seorang mukmin untuk meninggalkan tafsir Al-Quran, lalu merujuk kepada kamus, lalu mencari makna-makna yang sesuai dengan keinginannya. Beliau bersabda, di dalam ayat ini, Quran Karim sendiri yang menjelaskan makna khalat. Afa'imma ta'al qutilan. Quran tidak memberikan makna yang ketiga. Jika memang harus memberikan makna yang ketiga, maka itu adalah kesempatan, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam menantang para penentang, lalu memperlihatkan tempatnya. Kemanapun kamu mencarinya, tidak mungkin keinginan kamu bisa dipuaskan. Kesempatannya adalah kata khola digunakan untuk seluruh para nabi. Sedangkan menurut kamu ada seorang Isa Al-Masih yang kholanya dengan perantaraan diangkat tubuh kasarnya ke langit. Beliau bersabda, aku perlihatkan tempatnya kepada kamu. Silahkan buktikan dan perlihatkan. Jika makna khola itu dengan anggapan yang jauh sekalipun diangkat ke langit dengan jasad kasar, inilah kesempatan bagi Allah Ta'ala untuk menerjemahkan seperti itu. Allah berfirman, wahai Muhammad, sebelum engkau, jadi engkau pun. Apakah engkau meninggalkan dunia dengan kewafatan, atau wafat dengan perantaraan terbunuh, atau diangkat ke langit dengan jasad kasar? Sebagaimana Al-Masih telah diangkat. Lantas apa hak orang-orang untuk berpaling dari agamanya? Hadrat Masih Maud alaihissalam, apa yang beliau sabdakan berkenaan dengan topik ini merupakan topik yang panjang, dan pada kesempatan ini bisa saja kita sampaikan karena terdapat banyak di dalam buku-buku Masih Maud alaihissalam. Perlu saya sampaikan, tadi sudah ditempuh bahwa daras ini akan berlangsung sampai pukul 1:30. Namun karena ada gangguan teknis, pihak TV tadi telah mengambil 10 menit. Untuk itu pihak TV memberikan pesan untuk melebihkan 10 menit sampai 1:40. Dijelaskan juga mengenai Maududi Sahib. Diangkatnya beliau ke langit, dan ini dijelaskan di dalam buku-buku mereka, yakni kitab-kitab yang lain. Berkenaan dengan hal yang ketiga, jika kisah orang Kristen sudah keliru dari sejak permulaan, untuk membantah akidah ketuhanan Masih adalah perlu untuk disampaikan secara jelas. Kenapa Allah Ta'ala tidak menyatakan dengan jelas? Berarti mereka belum mendapatkan pesan. Tidak ada seorang pun yang kewafatannya dijelaskan di dalam Al-Quran dalam berbagai corak, seperti halnya Nabi Isa. Baik itu Nabi ataupun bukan Nabi. Seolah-olah dikepung di dalam Al-Quran Karim dan mengatakan, aku tidak akan biarkan kamu hidup. Maududi Sahib juga tidak mendapatkan pesan ini. Beliau bersabda, diterangkan dengan jelas, orang yang kalian jadikan Tuhan dan anak Tuhan, yang telah wafat bercampur dengan tanah, jika kalian masih belum puas juga, silakan pergi saja ke suatu tempat, yakni Srinagar, Kashmir, silakan lihat kuburannya, jika itu yang dikatakan, baru saya akan percaya. Namun kan tidak dikatakan seperti itu. Setelah itu ada satu guyonan yang khas. Setelah ini, orang yang berusaha untuk mencari pemahaman perihal kewafatan Isa Al-Masih dari Al-Quran, cara tersebut sebetulnya membuktikan bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui cara untuk menjabarkan maksudnya dalam kalimat yang jelas. Semua tokoh yang telah saya jelaskan tadi, kitab-kitab lugat bahasa Arab, para mufassirin, para ulama, dan solihin, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah Ta'ala tidak tahu caranya untuk menjabarkan kalimat yang jelas? Kesimpulan yang diambil oleh Maududi Sahib, yakni jika dari Quran Karim atau dari suatu ayat dikeluarkan akidah kewafatan Isa Al-Masih, seolah-olah Tuhan akan terkena tuduhan bahwa Allah Ta'ala tidak tahu caranya untuk menjabarkan kalimat yang jelas. Kita memohon perlindungan dari Allah Ta'ala dari perbuatan yang seperti itu. Kita tidak seperti itu.
Tafhimul Quran jilid awal pada ayat inni mutawaffika wa rafi'uka. Lalu beliau menulis, di satu sisi mengatakan bahwa dengan menuduh kepada Al-Quran Karim bahwa Quran tidak menyampaikan sesuatu dengan jelas. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ini merupakan tuduhan yang kejam. Untuk itu kami tidak dapat menerimanya. Ingatlah bahwa mereka melontarkan tuduhan ini kepada orang-orang yang berbicara dengan jelas. Segenap para mufassirin dan para tokoh yang telah menyampaikan dengan sangat gamblang, orang buta pun seharusnya bisa melihatnya. Tidak ada lagi celah untuk ragu. Seolah-olah mereka melontarkan tuduhan kepada para ulama ini, seolah-olah kalian mengatakan berkenaan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala tidak tahu cara menjelaskan. Ketika mereka sendiri menulis berkenaan dengan topik ini, untuk itu jika kita berdasar kepada Al-Quran, tidaklah salah satu dari antara keduanya dapat ditolak, tidak juga dapat diterima. Yakni berkenaan dengan wafat atau tidak wafatnya Isa Al-Masih alaihissalam, penjelasan Al-Quran mengenai ini seolah-olah meragukan, sehingga tidak bisa diterima maupun ditolak. Tuduhan yang mereka lontarkan kepada orang lain itu, justru itu menyebabkan mereka membunuh diri sendiri. 100% tuduhan mereka itu mengena kepada Maulana Maududi sebagai pelanggar. Mereka mengatakan, berkenaan dengan kehidupan dan kewafatan Nabi Isa alaihissalam, secara jelas, tidaklah salah satunya dapat diingkari, tidak juga dapat diterima. Namun dengan merenungkan penjelasan dari Al-Quran, dapat dirasakan dengan jelas cara pencabutan nyawa yang dilakukan, atau kondisi, atau apapun itu, bagaimanapun itu, perlakuan Allah Ta'ala kepada Hadrat Isa alaihissalam yang terkandung cara yang luar biasa. Itu kesimpulan yang mereka dapatkan. Menyinggung pembahasan masalah rofa atau mengangkat, katanya tidak jelas apakah diangkat atau tidak, lantas pergi kemana. Kami tidak paham katanya. Namun satu hal yang pasti, sesuatu pasti telah terjadi. Saya teringat pengalaman pribadi ketika berburu, nampak dari kejauhan kepada kami, dari kejauhan, di sungai ada sesuatu. Kami tidak tahu pasti, ada yang bilang itu angsa, ada yang bilang ini, ada yang bilang merpati hutan. Tukang perahu yang dikenal pandangannya sangat tajam, kami tanyakan kepada tukang perahu tersebut perihal benda apa itu. Dia tujukan pandangan ke arah sungai dengan mengangkat kacamatanya. Dia menjawab, kalau ini bukan tumpukan jerami, berarti ada yang lain. Inilah pesan yang didapatkan oleh Maulana Maududi. Begitupun kondisi mereka mengenai Al-Quran Karim, ada yang bilang ini, itu, akhirnya tidak tahu apa-apa. Na'udzubillah min zalik, dan setelah itu mereka melontarkan tuduhan, seolah-olah Tuhan tidak tahu cara menjabarkan dengan baik. Selanjutnya, Maududi Sahib menulis hal yang sangat menarik, mengatakan, sebagian orang yang bersikeras menetapkan Al-Masih wafat secara alami, menanyakan bahwa kata tawafa, apakah ada contoh lain qabada ruh digunakan untuk tubuh? Jika Allah sebagai fa'il atau subjek dan maf'ul atau objeknya sesuatu yang memiliki ruh, dan Allah Ta'ala mengatakan berkenaan dengan manusia yang hidup dengan mengatakan aku telah mentawafakannya, atau ada yang mengatakan Allah telah mentawafakannya, mengartikan yang lain selain dua makna itu tidaklah mungkin. Kalau tidak mengangkat ruh secara sementara, yakni tidur, atau mengangkat ruh yang permanen, yakni wafat. Tapi mengangkat tubuh tidaklah mungkin. Silahkan perlihatkan satu contoh jika ada, yang maknanya digunakan untuk mengangkat tubuh. Maulana Maududi merasa tantangan ini sangat keras dan berusaha untuk terbebas dari ini. Beliau mengatakan, ada yang bertanya, apakah ada contoh lain penggunaan kata tawafa digunakan untuk mengangkat ruh dan tubuh ketika terjadi pengangkatan ruh dan jisim? Di dalam sejarah kemanusiaan hanya terjadi ini saja. Lantas apa maksud dari meminta contoh kata lain dalam makna tersebut? Ini kan yang sedang kita bahas? Sangat mengherankan. Mereka katakan bahwa kejadian ini baru pertama kali terjadi.
Namun dengan mengatakan begitu, dia sendiri terperangkap. Layaknya seperti ketika hewan buruan terperangkap di antara dua giti, jika menggerakkan yang sebelah sini, yang sebelah sana akan memukulinya. Dan jika menggerakkan yang sebelah sana, yang sebelah sini akan memukulinya. Inilah kondisi Maulana Maududi. Kesalahan apa yang telah dia perbuat? Berkenaan dengan Hadrat Idris, keyakinan para ulama bahwa beliau pun diangkat ke langit hidup-hidup. Dulu ketika saya tidak tahu persis, saya beranggapan maknanya lain. Saya telah melakukan kekeliruan ketika menulis buku Risalah Ibnu Maryam. Saat itu banyak maulwi yang menyerang saya, mengatakan bahwa kamu tidak tahu masih ada nabi lain yang masih hidup di langit. Sehingga Maududi Sahib terpaksa untuk sepakat dengan ulama di satu tempat dan berbeda pendapat dengan yang lainnya. Terperangkap dalam musibah. Ketika ayat ini turun mengenai Nabi Idris, menulis berkenaan itu, Wazkur fil kitabi Idrisa, innahu kana siddiqan nabiyya, wa rafa'nahu makanan aliyya. Diskusi masalah rofa atau mengangkat. Beliau mengatakan bahwa dari itu tidaklah terbukti bahwa yang dimaksud adalah ketinggian derajat tanpa tubuh. Tidak akan memberikan arti jika tidak disandingkan dengan tubuh jasad kasarnya. Beliau bersabda setelah perenungan ketika manusia telah menelaah ayat tersebut dengan serius. Sekarang beliau terperangkap di sini. Karena persis mengenai Hadrat Idris, Al-Quran Karim menggunakan kata rofa juga. Beliau menerjemahkan, jelaskanlah Idris di dalam kitab ini. Beliau adalah orang yang soleh dan seorang nabi. Terjemahnya berkata di sini, dan kami telah mengangkatnya kepada makom yang tinggi. Makna yang sederhana dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan martabat yang tinggi kepada Hadrat Idris. Yakni makna rofa di sini menganugerahkan martabat yang tinggi. Dalam pembahasan mengenai rofa, mereka bersikeras tidak mungkin maknanya martabat yang tinggi. Akhirnya keluar unek-unek yang ada di dalam dada. Namun setelah berpindah dari riwayat-riwayat Israeli, di kita pun sudah menjadi terkenal dalam hal ini bahwa Allah Ta'ala mengangkat Hadrat Idris ke langit. Yang menjadi pertanyaan, ketika kata ini digunakan untuk Hadrat Isa alaihissalam, kenapa dalam hal ini Maulana tidak berpikiran bahwa riwayat-riwayat Israeli telah merasuk ke dalam kalangan umat muslim? Yang menjadi pertanyaan adalah membahas mengenai contoh. Saya ingin beritahukan kepada Anda di mana mereka terperangkap. Ketika beliau mengatakan bahwa tidak ada contoh lain yang bisa diberikan, baru teringat di kepalanya bahwa ulama umat muslim mereka bersepakat lebih kurang bahwa Idris alaihissalam diangkat ke langit dengan jasad kasar. Disebabkan karena pengingkarannya ini, dia terpaksa menerjemahkan dengan terjemahan yang bertentangan dengan terjemahannya yang lain. Untuk membenarkan satu pernyataannya, dia harus mendustakan perkataannya yang lain. Selama akidah ini ada di kalangan umat muslim, bahwa Hadrat Idris diangkat ke langit dalam keadaan hidup, alasan tidak ada kesempatan lain menjadi tidak ada artinya di sini. Namun yang sebenarnya adalah lain lagi. Yang sebenarnya adalah kata tawaffa, seperti yang disabdakan Masih Maud alaihissalam. Jika Allah Ta'ala sebagai fa'il atau subjek dan objeknya sesuatu yang memiliki ruh, selain dua makna tidak ada yang ketiga. Memaknai dengan mengangkat jasad kasar ke langit, tidaklah dapat dibenarkan sedikit pun oleh akal sehat. Inilah tantangan yang untuk mengingkarinya mereka mencari-cari alasan, karena tidak ada kejadian yang sama seperti itu. Untuk itu, kita tidak dapat memberikan contoh tawafa yang lain. Jika memang hal itu tidak terjadi, lantas kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata tawafa untuk menzahirkan kewafatan? Bukan dengan mengangkat disertai tubuh kasar. Tuduhan yang meragukan, disinilah letaknya. Di satu sisi mengatakan bahwa kata tawafa adalah tidak pernah terjadi sebelum Hadrat Isa Al-Masih,
ada orang yang diangkat ke langit dengan jasad kasarnya, lalu Allah Ta'ala menggunakan kata tawafa baginya. Untuk itu, makna tersebut tidak bisa masuk di akal. Ketika dijelaskan bahwa Al-Masih diangkat ke langit dengan jasad kasar, kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata tersebut? Yang mana tidak ada contoh dalam bahasa Arab sebelum itu. Inilah pembahasan yang demi untuk mengingkari, demi untuk terhindar, akhirnya mereka menyampaikan akidah yang sia-sia. Ini merupakan dalil yang sebagai akibatnya, kedamaian akan hilang dari mulut manusia. Misalnya, jika ada yang mengatakan bahwa maksud dari keledai adalah anak ayam jantan. Coba lihat, keledai sudah lahir, anak ayam jantan telah lahir. Orang akan bilang, apakah kamu sudah gila? Orang bilang telah lahir anak keledai, tidak ada yang bilang ini anak ayam. Karena terlahir anak keledai, untuk itu maksudnya adalah anak ayam jantan. Maka akan dijawab, apakah kamu tidak baca tafsir Maulana Maududi? Coba gunakan akal. Sebelumnya ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi bahwa ketika lahir anak keledai, maka dianggap sebagai lahir anak ayam jantan. Ini pertama terjadi, untuk itu saya katakan, karena itu kedamaian akan hilang manusia dari penerangan dan mantik manusia. Begitu anehnya jika orang bisa sesukanya mengeluarkan kata-kata. Inilah kondisi penentangan Maulana Maududi. Semoga Allah telah memberikan akal. Sisanya insya Allah akan disampaikan besok. Sudah lebih dari 10 menit rupanya. Namun tidak terpotong kan? Coba cari tahu jika memang terpotong. Tidak Huzur, sampai jam 2. Oke kalau begitu. Sampai jam 2. Anda bilang kan tadi 10 menit lagi. Oke, tidak apa-apa. Waktu kita sampai jam 2, untuk itu kita akan berusaha untuk menyelesaikan bahasan ini. Berkenaan dengan kata tawafaitani, Maulana Maududi telah memperlakukan dengan perlakuan yang kejam dalam hal ini. Insya Allah Ta'ala di masa yang akan datang kita akan sampaikan secara khusus. Berkenaan dengan kewafatan Al-Masih dan para tokoh umat, akan saya sampaikan beberapa referensi supaya Anda mengetahui bahwa keyakinan yang dimiliki oleh Maududi Sahib bahwa dari ayat manapun Al-Quran Karim yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih sudah wafat, dengan demikian sama dengan menuduh Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala tidak dapat menjabarkan dengan bahasa yang sehingga dapat difahami. Hadrat Hasan radhiyallahu ta'ala anhu bersabda pada kesempatan kewafatan Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, silakan perhatikan, ya ayyuhan nasu qad kubidul lailata rajulun lam yasbiqhul awwalun wala yudrikuhul akhirun walaqad kubidu fil lailati allati urija fiha biruhi Isa ibn Maryama lailata 27 min Ramadan. Bersabda, referensi Tabqatu Kabir, jilid 3, halaman 26. Wahai manusia, dengarlah. Pada malam ini, ruh seseorang telah diangkat. Yang dimaksud adalah ruh Hadrat Ali. Yang sebelum ini, dan ruh beliau telah diangkat pada malam itu. Pada malam ruh Hadrat Isa pun diangkat pada saat itu. Di sini tidak diangkat tubuhnya, melainkan ruhnya. Dan dua kewafatan ini dijelaskan bersama dengan mengangkat ruh. Apakah menurut Maulana Maududi, Hadrat Hasan tidak tahu apa makna dari ayat tersebut? Apakah menurut Hadrat Hasan juga Allah Ta'ala tidak tahu cara untuk menyampaikan hal yang benar? Hadrat Imam Malik rahmatullah alaih bersabda, wal aksaru anna Isa lam yamut. Ini dijelaskan di dalam Majma'ul Bihar,
yakni banyak para ulama yang berpendapat bahwa Nabi Isa belum wafat. Namun Imam Malik mengatakan bahwa beliau telah wafat. Imam Ibnu Hazm Andalusia menulis, Tamassaka Ibnu Hazmin bizahiril ayati wa qala bimautihi. Referensi ini lebih jelas, yakni mereka menerima makna zahir dari ayat tersebut secara saklek. Betapa jelasnya pengumuman ini, tidak ada celah untuk meragukannya sedikit pun. Maududi Sahib di mana mempermasalahkan hal apakah Allah Ta'ala tidak mengetahui kata maut. Kadang digunakan kata wafat, kadang digunakan kata khala, kadang digunakan kata rafa, dan ini dan itu. Kenapa Tuhan tidak saja langsung mengatakan maut atau kematian? Hal ini tidak nampak di mata Maududi Sahib. Karena itulah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang sedang dibahas ini. Ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Muhammad Rasulullah adalah seorang rasul. Semua rasul sebelum beliau telah berlalu. Afa immata au qutila. Di sini tertulis secara terang-terangan kata maut. Al-Quran Karim menerjemahkan kata khala tadi dengan maut. Apakah Maududi Sahib tidak mengetahui hal itu? Tuhan pun memahami makna maut. Satu hujah yang berkali-kali disampaikan oleh dia dengan mengatakan kenapa Allah Ta'ala tidak mengatakan jelas saja bahwa mati. Sudah dikatakan maut dan dijelaskan secara gamblang. Setelah itu, tidak ada satupun tempat untuk Maulana Maududi berlari kepadanya. Keterangan dalam Al-Quran berkenaan dengan kewafatan Hadrat Isa betapa lengkap dan sempurnanya, sehingga menjauhkan segala keraguan yang sekecil-kecil mungkin. Betul-betul dikepung oleh Al-Quran. Meskipun ayat-ayat yang lain ditinggalkan, coba perhatikan saja dua ayat ini. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Lalu ayat ini, ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Permisalan dua ayat ini layaknya dua pahlawan Allah Ta'ala yang siap dengan pedangnya. Tidak akan membiarkan bagaimanapun Al-Masih pergi dalam keadaan hidup. Jika memang beliau Rasul, jika memang beliau Nabi, takdir sebagai seorang Rasul telah berlangsung padanya. Dan itu telah berlangsung semenjak sebelum kewafatan Rasulullah SAW. Tidaklah dijelaskan berkenaan dengan takdir yang akan datang di kemudian. Berlangsung dengan takdir yang berlangsung pada ibunya juga. Seperti ibunya meninggalkan makanan, dia pun tinggalkan makanan. Dan sebagaimana Rasulullah SAW telah wafat, segenap Nabi sebelum beliau, termasuk juga Hadrat Isa Al-Masih, semuanya telah wafat. Jika meyakini kenabian Hadrat Isa Al-Masih, adalah penting untuk meyakini kewafatan yang terjadi sebelum kedatangan Hadrat Rasulullah SAW. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Allamah Abdullah Muhammad bin Yusuf, penulis tafsir Bahrul Muhit, menulis, yadullu ala annahu tawaffahu wafatal mauti qabla ayyarfa'ahu. Sebagian ulama mengatakan, oke, anggap saja sudah wafat, namun kewafatannya di kemudian hari, sebelumnya harus pergi ke langit dulu. Dalam membantah keyakinan seperti itu, beliau bersabda, ayat ini menyatakan bahwa kewafatan beliau diberikan sebelum terjadinya rofa atau pengangkatan beliau. Rofa atau pengangkatan terjadi setelahnya, dan kewafatan dengan maut terjadi sebelumnya. Beliau sebutkan kewafatan dengan maut karena arti wafat lain juga adalah ngantuk atau tidur. Untuk membantah pengertian ngantuk, beliau menggunakan kata itu. Mufassir Syiah Allamah Jabari berkenaan dengan ayat falamma tawaffaitani, beliau menulis, wa fi hadhil ayati dalalatun annahu amata Isa wa tawaffahu thumma rafa'ahu ilaihi. Tafsir Majma'ul Bayan pada ayat tersebut. Di dalam ayat ini diambil dalil bahwa Allah Ta'ala telah mewafatkan Nabi Isa lalu mengangkatnya kepadanya.
Allamah Rashid Raza, mantan mufti Mesir, menulis di dalam risalah Al-Manar, Al-Qawlu bi hijratil Masihi ilal Hindi wa mautihi fi baldati Srinagar fi Kashmir. Ini adalah judul risalahnya. Menulis, fafiraruhu ilal Hindi wa mautuhu fi dhalikal baldati laisa biba'idin aqlan wa naqlan. Yakni hijrahnya Hadrat Al-Masih ke Kashmir dan wafat di Srinagar tidaklah bertentangan dengan akal maupun nakal, yakni Quran, Sunnah, dan dalil-dalil lainnya. Maulana Ubaidullah Sindhi Ilhamur Rahman fi Tafsirul Quran pada ayat Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya, beliau menulis, arti mutawafika adalah aku akan mewafatkan engkau. Apapun yang dikenal oleh orang-orang berkenaan dengan kehidupan Hadrat Isa Al-Masih itu merupakan cerita Yahudi dan kaum Sabi. Tidak lebih dari itu. Sir Sayyid Ahmad Khan Sahib menulis di dalam Tafsir Ahmadi dan kewafatan Al-Masih mengatakan kita harus merenungkan di dalam Al-Quran Majid apa yang tertulis di dalamnya. Berkenaan dengan kewafatan Isa tertulis di dalam 4 tempat di dalam Al-Quran Karim. Di antara ketiga ayat yang pertama, zahir bahwa Nabi Isa wafat dengan kewafatan alami. Namun karena para ulama Islam, di sini kalimatnya agak berbelit-belit. Maksudnya adalah sebelum merenungkan Al-Quran Karim, langsung mengikuti taklid beberapa firqah di dalam agama Kristen. Perkataan mereka langsung diyakini di dalam hati. Untuk itu, ketika dijelaskan menurut Al-Quran Karim, mereka tidak faham, karena sebelumnya sudah dimasuki taklid tersebut. Untuk itu, mereka berusaha untuk menyesuaikan beberapa ayat Al-Quran ini dengan pengakuan tanpa dilakukan penelitian. Dr. Ahmad Shalbi, dosen perbandingan agama di Universitas Kairo, beliau juga merupakan penulis buku-buku yang tebal dan sangat bermanfaat, mendapatkan gelar PhD di Canberra University, dan biasa memberikan lecture di perguruan tinggi yang terkenal di dunia. Nama buku beliau adalah Muqaranatul Adyan. Di dalamnya dicantumkan referensi ulama dan mufassirin, salaf maupun yang terkini. Beliau pun yakin mengenai kewafatan Al-Masih dan banyak referensi yang bisa kita ambil dari buku ini yang sebelumnya tidak kita dapatkan dari ilmu kalam kita. Akan saya sampaikan. Mengenai Imam Razi memang kita punya, tapi referensi berikutnya saya rasa belum pernah. Arti dari inni mutawafika adalah aku akan melengkapi umurmu. Aku akan tinggikan derajatmu, aku akan angkat ruhmu, aku akan selamatkan engkau dari antara musuh-musuhmu, dan akan aku unggulkan kawan-kawanmu dalam hal dalil-dalil di atas para penentangmu. Arti mutawafi di sini, aku akan genapkan umurmu. Artinya umurmu akan kugenapkan, dan kamu tidak akan terbunuh di salib, melainkan umur yang telah ditetapkan bagimu, akan aku genapi itu bagimu. Allamah Lusi bersabda, beliau tidak menerjemahkan diangkat ke langit dan mengangkat tubuh kasar ke langit. Allamah Lusi bersabda bahwa arti dari mutawafika, aku akan genapkan umurmu lalu kuwafatkan secara alami dan tidak akan aku izinkan kepada siapapun untuk membunuhmu. Dan pengangkatan yang akan terjadi setelah kewafatanmu, yakni pengangkatan ruhmu, bukanlah pengangkatan tubuh secara kasar. Ibn Hazm mengatakan, pada ayat ini, arti kata tawafa adalah wafat, arti selain itu adalah keliru. Coba katakan, apakah Maududi Sahib mengenal Abu Hazm? Al-faslu fil ahwa'i wal milli wan nihl al-kalam anil masihiyah, yakni di dalam bab tersebut. Asy-Syeikh Muhammad Shaltut, mantan Syekh Al-Azhar, bahwa kata tawafi digunakan di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran yang artinya maut. Ini merupakan makna yang mudah dicerna oleh akal. Jika kata ini digunakan untuk selain dari maut, pasti ada kesesuaian yang dijelaskan berkenaan dengan itu, supaya dapat dimaknai selain dari maut. Yakni makna kata tawafa tidak ada di dalam Al-Quran Karim selain untuk kematian.
Kalaupun ada dalam corak di mana Quran langsung memberikan penjelasannya bahwa di sini maksudnya bukan kematian melainkan kantuk atau yang lain. Ngantuk saja atau tidur, selain itu tidak ada lagi. Imam Muhammad Abduh menulis di dalam Tafsirul Manar, Imam Rashid Reza Sahib Rashid Reza Sahib di dalam Tafsirul Manar, itu juga yang beliau terjemahkan di dalamnya. Ustadz Muhammad Abu Zahra, Liwaul Islam, edisi Zulhijjah 1322 Hijriah, beliau menulis bahwa nas Al-Quran tidak mengajarkan bahwa Isa Al-Masih diangkat ke langit dengan jasad kasarnya. Qisasul Anbiya, halaman 511, Ustadz Abdul Wahab Najjar menulis bahwa orang yang berkeyakinan Nabi Isa diangkat ke langit, mereka tidak punya dalil apa-apa. Tidak disebutkan kata langit. Arti ayat tersebut hanyalah Allah Ta'ala akan membawa beliau ke suatu tempat yang tidak akan terjangkau oleh tangan musuh. Makna mengangkat juga adalah seperti itu. Seperti dalam bahasa Punjabi. Makna matilah yang bisa diterapkan. Atau semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat engkau. Semoga Allah Ta'ala memberikan martabat yang tinggi. Selain itu tidak ada lagi makna yang cocok. Maksud Allah mengangkat bukanlah mengangkat tubuh secara jasmani ke langit. Artinya adalah semoga Allah Ta'ala memberikan hari akhir, kematian dan memanggil engkau kembali. Yang dimaksud di sana pun adalah pengangkatan ruh, bukan tubuh. Dan dalam ketinggian derajat pun maksudnya adalah pengangkatan ruh. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada para ulama zahir ini. Yang terakhir berkenaan dengan Hadrat Isa alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, biarkanlah Isa mati, karena di dalam kematiannya lah terdapat kehidupan Islam. Assalamualaikum.